Di tengah hamparan alam yang hijau Kalimantan Timur, di sanalah terdapat sebuah kampung yang menyimpan cerita indah tentang perjuangan, harapan, dan persatuan. Kampung Tri Parik Makmur terletak di Kecamatan Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu, berdiri sejak tahun 1992. Kampung ini menjadi rumah bagi setiap transmigran dari Nusa Tenggara Timur yang datang dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun kehidupan baru di tanah perantauan. Nama Tri Parik Makmur sendiri memiliki makna yang begitu mendalam. Tri melambangkan 3 suku utama yang hidup berdampingan dalam damai satu sama lain, yaitu Timor, Dayak, dan Jawa. Parik diambil dari bahasa lokal yang berarti aliran air, sebuah simbol dari sumber kehidupan bagi masyarakat. Sementara makmur adalah doa sekaligus harapan agar kampung ini senantiasa diberkahi dengan kesejahteraan. Kampung Tri Parik Makmur membentang seluas 500,36 hektar yang terdiri dari lahan-lahan milik masyarakat yang digunakan untuk berladang dan bertani, menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga. Dari total luas tersebut, sekitar 90 hektar merupakan area pemukiman penduduk, rumah bagi sekitar 287 jiwa yang tersebar di 3 rukun tetangga, dengan 82 kartu keluarga yang membentuk kehidupan sosial di kampung ini. Di kampung ini, nilai gotong royong hidup dalam keseharian. Warga saling membantu dalam pekerjaan, merayakan kebersamaan dalam suka maupun duka, serta menjaga harmoni dalam keberagaman. Mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama Kristiani, dan di dalam iman itulah mereka menapaki setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik. Tri Parik Makmur berada di kampung paling ujung dari 11 kampung yang ada di Kecamatan Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu. Tugas utama petinggi atau kades adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat, dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat kampung secara keseluruhan. Harapan saya ke depan adalah kita bersama-sama melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pangan dan potensi desa yang dapat meningkatkan. Pertama adalah kualitas, kita memperhatikan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik serta pelestarian lingkungan, itu yang paling pertama harus kita tingkatkan ke depan. Setelah itu saya meminta kepada seluruh masyarakat Kampung Tri Parik Makmur untuk marilah kita bersama-sama bekerja sama untuk membangun Kampung Tri Parik Makmur lebih baik ke depan dengan mengutamakan rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan, dan kita harus mengutamakan transparansi dalam segala hal termasuk di dalam penganggaran yang sudah kita tetapkan melalui APBDes kampung. Pendidikan menjadi pondasi masa depan generasi muda di Kampung Tri Parik Makmur. Di sini terdapat sebuah pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Berdiri sejak tahun 2013, perjalanan awal pendidikan di kampung ini dapat dikatakan cukup sulit. Pada 2 tahun pertama, dari 2013 hingga 2015, para tenaga pengajar mengabdi tanpa adanya gaji sedikitpun. Namun, berkat kegigihan dan dukungan masyarakat, pada tahun 2016, akhirnya sekolah ini diakui secara resmi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu. Saat ini terdapat 13 murid yang belajar di bawah bimbingan 3 tenaga pengajar yang penuh dengan dedikasi. Dan di dalam bangunan sederhana inilah, anak-anak mulai diajari untuk menulis, membaca, dan mengenal bagaimana dunia luar, dengan semangat yang tidak pernah pudar dari setiap muridnya. Kami bisa berdiri sampai tahun 2025 ini semua karena anugerah Tuhan. Dan melalui semua itu dan sampai saat ini murid kami walaupun sedikit, namun kami di pedalaman, tapi kami tetap bersemangat baik di sekolah TK dan PG
sudah mendapatkan akreditasi C. Kami berharap ke depannya banyak orang tua yang mereka lebih lagi memahami cita-cita anak-anaknya, bisa memahami pendidikan itu lebih penting. Kedepannya lagi orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak-anaknya, terlebih untuk PAUD, supaya dari 2 tahun sampai ke 6 tahun mereka bisa membawa anak-anak itu boleh kami didik dengan penuh kasih sayang. Sebagai guru, mengharapkan juga orang tua murid bisa saling bekerja sama dan kampung ini boleh maju dan boleh banyak anak-anak yang boleh datang ke tempat ini. Tak jauh dari sekolah pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, berdirilah sebuah sekolah dasar negeri 010 Triparik Makmur, salah satu lembaga pendidikan penting di Kecamatan Longhubung. Didirikan pada tahun 1993 dan menjadi gedung permanen sejak tahun 1995. Sekolah ini kini menjadi tempat belajar bagi 29 siswa, dengan setiap kelasnya hanya diisi oleh 4-5 orang anak saja. Meskipun begitu, suasana belajar yang kecil ini justru membuat proses pendidikan lebih dekat dan hangat. Sekolah ini terus berkomitmen mencetak generasi penerus yang berilmu, beriman, dan cinta kampung halaman. Meski berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, namun setiap muridnya memiliki cita-cita yang besar yang harus diwujudkan di masa depan. Sekolah ini awal mulanya berdiri di tahun 1993 dengan pendataan dan jumlah siswa guru sebanyak 6 orang dan jumlah siswanya 56 orang pada waktu itu, dan sekolahnya masih status filial titipan pada sekolah SDN 06 Matalibang. Pada waktu itu juga masih PLT ya kepala sekolahnya, dan pada akhirnya di tahun 1995 kampung ini memiliki gedung sekolah yang permanen yang hingga saat ini kita gunakan karena sudah selesai dibangunkan pada tahun 1994-1995, sehingga sampai pada saat ini tidak ada lagi sekolah ini statusnya filial atau titipan, tapi sudah menjadi sekolah yang statusnya negeri, walaupun jumlah siswanya sedikit tetapi statusnya negeri. Harapan kami mudah-mudahan pemerintah selalu menaruh perhatian untuk pembangunan di bidang bangunan maupun juga masalah peningkatan mutu pendidikan bagi tenaga guru dan juga sarana-sarana yang menunjang di sekolah ini supaya guru bisa dapat memanfaatkannya dan menggunakannya untuk memberikan ilmu yang terbaik bagi siswa-siswi anak-anak yang ada di SDN 010 Triparik Makmur ini. Beralih kepada perekonomian, sektor ekonomi masyarakat Kampung Triparik Makmur juga terus berkembang. Salah satu yang menjadi tulang punggung kehidupan warga adalah peternakan sapi. Setiap hari di balik rumah-rumah sederhana, lebih dari 100 ekor sapi digembalakan. Sapi-sapi ini bukan sekedar hewan ternak, namun mereka adalah tabungan hidup, sumber pangan dan penggerak ekonomi rumah tangga. Dari penjualan sapi, warga dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, membiayai pendidikan anak, bahkan membangun sebuah rumah yang layak. Namun terdapat sebuah kendala besar yang mereka hadapi selama ini, yaitu pemasaran yang tidak stabil. Mayoritas sapi baru laku terjual saat menjelang Hari Raya Idul Adha, sehingga pendapatan masyarakat seringkali tidak menentu. Dari sisi budaya, Kampung Triparik Makmur memiliki potensi yang sangat unik, yaitu tenun tradisional. Keterampilan ini dibawa dari tanah kelahiran para transmigran di Nusa Tenggara Timur, dan hingga kini masih terus dilestarikan oleh para perempuan tangguh di kampung ini. Dari tangan mereka lahirlah kain-kain yang indah dan penuh dengan cerita. Motifnya pun beragam, dari motif sederhana hingga yang rumit dan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan. Menariknya, kini motif Dayak lokal juga mulai diadaptasi, sehingga melahirkan perpaduan budaya yang harmonis antara suku Timor dan suku Dayak. Kain-kain ini bukan hanya sekedar kerajinan tangan semata,
tetapi juga merupakan bentuk representasi identitas dan warisan budaya yang patut untuk dijaga dari generasi ke generasi. Pertama itu di gambar garis buku. Garis buku itu saya garis dulu, ini lihat motif mana yang saya mau, saya gambar dulu, tahu rumusnya bagaimana, baru saya bisa gambar habis saya praktik itu Bu. Jadi saya kalau untuk ini sekolah itu saya ini keterampilan itu Bu, di sekolah saya bawa selendang ya, saya bawa selendang untuk keterampilan. Jadi mulai dari situ Bu, ada yang saya sudah paham semua, sudah keluar kelas 6 itu ada teman-teman ajak saya, kami ikut latihan untuk tenunan itu selama 2 minggu di kecamatan. Mulai dari situ Bu sampai di kampung itu saya pokoknya saya berusaha supaya bagaimana caranya saya punya teman-teman tahu kayak saya. Sampai di Kalimantan itu Bu. Jadi saya berusaha supaya teman-teman itu semua paham tenunan untuk ini kampung ini. Saya ini berusaha supaya kasih belajar mereka semua. Kalau untuk kain ada yang punya laki-laki tersendiri, punya ibu-ibu tersendiri. Kalau untuk selendang ini bisa dipakai siapa saja, laki-laki perempuan bisa pakai. Kalau untuk selendang itu bisa 3-4 hari kalau untuk kami yang pemula. Kalau untuk yang sudah biasa itu bisa 2 hari selesai ya. Itu kalau untuk selendang. Kalau untuk kain besar paling lamanya bisa 2 minggu. Kalau untuk mereka yang sudah terbiasa, kalau untuk kami mungkin sebulanan bisa selesai karena besar ukurannya. Saya pertama kali mulai belajar tenun itu pada tahun 2004. Di situ saya belajar dari ibu yang tadi telah diwawancarai, ibu yang kedua tadi. Beliau ya di sini dianggap sebagai orang tua karena beliau adalah seorang senior yang memberi pelatihan kepada anak-anak di sini, khususnya ibu-ibu muda yang kalau dari timur itu karena masing-masing suku itu punya budaya ya, tenunnya itu beda-beda. Mungkin sama pembuatannya sama, tetapi motif atau polanya itu berbeda. Jadi setelah sampai di sini baru saya belajar, itu pun baru pertama kali belajar itu sulit. Jadi tidak mudah ya, karena itu ya kalau mau dibilang warisan itu memang merupakan warisan dari nenek moyang khususnya orang NTT. Selain peternakan dan tenun, masyarakat juga mengandalkan pertanian sederhana sebagai mata pencaharian tambahan, seperti masyarakat yang menanam jagung, sayuran, dan tanaman pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mendukung kehidupan sehari-hari, kampung ini juga memiliki fasilitas umum yang cukup memadai seperti pembangkit listrik tenaga surya yang menjadi sumber penerangan utama, pustu kesehatan yang melayani kebutuhan dasar kesehatan warga, balai pertemuan umum sebagai pusat kegiatan masyarakat, lapangan poli sebagai sarana olahraga dan kebersamaan, serta kantor petinggi sebagai pusat pemerintahan kampung. Kampung Triparit Makmur mungkin bukanlah sebuah kampung yang luas, namun di balik kesederhanaannya tersimpan kisah perjuangan dan cita-cita yang besar. Setiap sudutnya bercerita tentang ketekunan masyarakat yang membangun dari awal kampung ini, merawat warisan budaya dan memanfaatkan potensi yang ada demi kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan kekayaan sumber daya alam, semangat gotong royong, dan keterampilan yang diwariskan lintas generasi, kampung ini terus bergerak maju. Harapannya, perhatian dan dukungan yang lebih luas dapat membantu membukakan akses, memperkuat ekonomi lokal, serta membawa hasil karya masyarakatnya menjangkau pasar yang lebih besar. Triparit Makmur adalah contoh nyata bahwa kemajuan tidak selalu lahir dari kota besar,
tetapi dapat tumbuh dari kampung kecil yang dikelola dengan hati, kebersamaan, dan sebuah visi ke depan. Disinilah masa depan sedang dirajut, perlahan namun pasti, demi anak cucu yang akan meneruskan cerita ini.